Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video lainnya dari Hanif Al-Furqan Setia. Saya Hanif Al-Furqan Setia, mahasiswa PPG dengan NIM 2422240. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya membuat inovasi berupa board game dengan seperti ini. Nah, jadi nanti cara bermainnya adalah setiap kelas yang akan mendapatkan permainan ini akan dibagi menjadi 3 buah kelompok. Nah, 3 buah kelompok ini nanti akan direpresentasikan menjadi karakter-karakter apapun yang Bapak Ibu bawa. Hari ini saya membawa karakter hewan. Ada kuda Nil, lalu ada singa, dan yang terakhir ada sapi di sini. Nah, cara bermainnya adalah nanti setiap kelompok akan menyimpan karakter ini di 9 kartu ini. Silakan untuk disimpan di mana saja, bebas. Dan urutannya adalah bisa ditentukan menggunakan suit atau misalkan menggunakan dadu atau bisa menggunakan soal gitu. Misalkan saya akan memberikan sebuah soal, silakan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung luas lingkaran. Silakan buat menggunakan GDB online dan menggunakan bahasa C++, harus bisa sampai running dan juga tidak ada error. Seperti itu misalkan. Nah, kelompok yang pertama dapat menyelesaikan soal tersebut, maka boleh menyimpan karakternya di manapun. Di sini aturannya seperti itu. Misalkan kelompok pertama direpresentasikan dengan seekor kuda Nil, akan menyimpannya di sini. Misalkan. Kelompok selanjutnya boleh menyimpan dimanapun asal tidak dalam kotak yang sudah ada karakternya. Jadi tidak boleh bertabrakan. Misalkan kelompok 2 di sini. Dan kelompok 3 misalkan disimpan di sebelah sini. Oke. Selanjutnya permainannya adalah setiap kotak-kotak ini berisikan poin 10. Nah, cara mendapatkan poin tersebut adalah dengan menjawab soal yang telah saya sediakan. Ada 9 soal berarti di sini yang jawabannya ada di 9 kotak ini. Kita akan coba putar wheel spin-nya. Nah, 9 soal ini akan diacak dan akan berhenti di salah satunya. Soal pertama adalah tanda baca apa? Oke, tanda baca apa yang digunakan untuk mengakhiri baris kode? Nah, setiap baris kotak ini merepresentasikan satu buah tema. Barisan tengah merepresentasikan sebuah aplikasi atau tema aplikasi, yang bawah adalah jaringan dan yang atas adalah coding. Jika kita melihat soal yang muncul untuk kelompok pertama, ini adalah soal untuk pemrograman. Maka kelompok pertama yang kuda Nil ini boleh bergerak kemanapun gitu. Dalam konteks ini karena di kotak kanan dan kotak bawah itu sudah ada karakter, maka tidak bisa diisi. Satu-satunya jalan adalah harus ke atas. Dia tidak boleh menyerong. Jadi dia akan bergeser ke sebelah sini. Kita akan geser ke sebelah sini. Nah, di balik kotak ini ada sebuah jawaban. Nah, sebuah jawaban kita buka jawabannya. Jawabannya harus di-scan yang nanti dibantu menggunakan handphone dari gurunya. Kita akan scan. Tidak perlu aplikasi khusus, cukup menggunakan Google Lens. Jadi tinggal dibuka saja Google Lens-nya, di-scan, lalu dibuka. Oke, jadi untuk kotak pertama di sini, jawabannya adalah bahasa C. Nah, tinggal kelompok 1 mencocokkan apakah soal yang muncul jawabannya ini atau bukan. Kalau misalkan jawabannya bukan, maka si kotak ini simpan kembali dalam barisan-barisan kotak lainnya. Nah, jika jawabannya benar, misalkan jawabannya benar, misalkan si kuda Nil ini masuk ke sini, misalkan ya, kita buka jawabannya, apakah ini jawabannya sesuai dengan soal yang muncul tadi? Oke.
Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri baris kode. Di sini jawabannya adalah else untuk kotak yang kedua. Masih salah ya. Oke, kita lihat untuk jawaban yang ini. Misalkan si kuda nil ini bergerak ke sana ya. Kuda nil ini bergerak ke sebelah sana. Jawabannya adalah muncul titik koma. Oke, jadi soal ini tanda baca apa yang digunakan untuk mengakhiri baris kode? Jawabannya adalah titik koma. Kelompok 1, si kuda nil ini bisa memilih jawaban apakah mengambil atau tidak. Jika misalkan mengambil, jawabannya adalah benar, titik koma misalkan gitu ya. Maka si kotak ini atau si jawaban ini boleh diambil, disimpan oleh kelompok pertama dan mendapatkan 1 poin. Seperti itu. Nah, paling banyak mengumpulkan poin, setiap kelompok yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak, maka kelompok tersebut yang menang. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi, saya recap kembali, ada 9 kotak di sini, dan setiap kotak itu nanti berisikan 1 buah karakter, gitu. Nah, setelah itu, untuk menyimpan karakter ini, silakan untuk menggunakan dadu, random apapun, atau misalkan menggunakan soal. Siapa yang paling cepat menjawab soalnya? Kalau yang tadi saya lakukan, siapa yang paling cepat menjawab soalnya, maka dia boleh menyimpan karakternya dimanapun dia mau. Dengan catatan, tidak ada karakter di dalam kotak tersebut. Setelah itu, kita masuk ke dalam spin wheel, di mana spin wheel ini ada beberapa soal yang nanti akan muncul. Nah, setelah diputar dan muncul jawaban seperti ini, maka setiap kelompok atau kelompok yang tadi nge-spin boleh untuk memilih mau bergerak kemana. Misalkan yang di tengah boleh ke atas atau ke bawah. Tidak bisa ke kanan karena ada karakter, dan tidak boleh nyerong ke samping karena tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia mau turun ke bawah, silahkan. Turun ke atas juga boleh, atau tetap juga boleh. Jika tetap, maka dia boleh langsung membuka QR code-nya, men-scan menggunakan Google Lens, maka muncul jawabannya. Kelompok tersebut bisa menentukan apakah jawabannya akan diambil atau tidak. Jika misalkan jawabannya diambil, maka guru boleh membuka kunci jawabannya. Apakah jawabannya benar atau tidak. Kalau jawabannya benar, maka si kotak ini diambil oleh kelompok yang jawabannya benar dan mendapatkan 10 poin. Namun jika jawabannya dirasa salah, maka jawabannya disimpan kembali dan poin tidak didapatkan. Seperti itu. Kelompok yang paling banyak mendapatkan poin, maka dialah pemenangnya. Nah, inilah sebuah board game yang kita bisa mainkan di kelas. Kenapa saya menggunakan Google Drive dan tidak langsung ke dalam gambarnya atau jawabannya? Alasan saya adalah agar si QR ini tidak perlu diganti-ganti kembali. Jika kita mau menggunakan soal yang baru dengan jawaban yang baru, kita tinggal membuat soal yang baru dan jawabannya disimpan di Google Drive itu. Jadi, si kartu-kartu ini tidak perlu dirubah-rubah. Cukup kartu yang sama, alat yang sama, namun jawaban-jawaban atau perangkat lain yang sifatnya digital yang lebih mudah untuk diganti, bisa diganti kapanpun dan dimanapun. Karakter ini pun bebas, bisa menggunakan karakter apapun, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan penghapus, tip X, dan lain sebagainya. Sangat fleksibel, jadi cukup menyediakan kartu-kartu ini saja. Dengan tema sebetulnya yang bisa disesuaikan dengan setiap pelajaran. Nah, itu dia, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di berbagai hal. Terima kasih, saya Hanif Al Furqan Setia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.